PSSI dan Erick Thohir dalam tekanan publik. Ya, PSSI dan Erick Thohir dalam tekanan publik ya. Ya, ayo kita bahas teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jikalau bermanfaat ya. Dan ayo kita bahas ini. Ya, yang pertama, tekanan publik itu diberikan dari timnas U20 yang gagal total di Piala Asia U20, di mana mereka cuma mendapatkan 1 poin setelah perjalanan yang begitu panjang, TC di mana-mana di seluruh dunia, namun hasilnya cuma mendapatkan 1 poin. Dan itu pun kita mendapatkan poin dari Yaman, teman-teman, yang negara konflik. Kita cuma mendapatkan 1 poin setelah TC panjang. Ini menjadi tekanan bagi Pak Erick Thohir dan PSSI. Tentu ya, teman-teman bisa baca ya, TC di mana-mana aja. Sudah banyak di Italia, di Korea, di Jepang, di Bali, kemudian ikut Korea Selatan, segala macam lah. Sudah ya. Jadi sudah TC di mana-mana cuma dapat 1 poin. Jadi publik pastinya memberikan tekanan lebih kepada Erick Thohir dan PSS. Yang mana ini juga ya perbandingan. Publik membandingkan antara pencapaian Sinteyong dengan Indra Syafri ya di timnas U20, di mana Sinteyong dengan skuad seadanya mampu mendapatkan 4 poin ya. Kita tidak lolos gara-gara selisih gol dan kalah head to head lawan Irak, sang runner up saat itu. Tapi Indra Syafri sudah TC di seluruh dunia cuma dapat 1 poin dan berada di posisi ketiga. Jadi ya bisa dibilang Indra Syafri ini gagal di timnas. Akhirnya tekanan diberikan kepada PSSI dan Erick. Tentunya evaluasi menjadi salah satu solusi singkat ya yang bisa diberikan kepada PSSI, di mana PSSI wajib memecat Indra Syafri apabila ingin publik tidak terlalu menekan Pak Erick Thohir. Dan tentunya ini menjadi sebuah pisau ya bagi Erick Thohir. Apabila dia melakukan evaluasi bagi Indra Syafri, maka publik pasti akan tidak terlalu menekan beliau. Tapi kalau tidak, ya taulah sendiri gimana. Ya, hal ini semakin diperparah karena para pandit tidak ada yang mengkritisi ya Indra Syafri. Ini memperparah tekanan publik kepada Erick Thohir. Akhirnya ada pikiran kalau ini semua ulah orang PSSI juga ya. Jadi banyak publik menekankan gara-gara tidak ada pandit yang berbicara tentang timnas U20, kegagalan mereka tidak ada diangkat di TV. Akhirnya seperti inilah menekan Erick Thohir. Jadi Erick Thohir dan PSSI dalam tekanan, teman-teman. Selanjutnya yang menekan Erick Thohir dan PSSI adalah Liga 2 yang rusuh ya. Liga 3 rusuh, Liga 4 rusuh, teman-teman. Di mana di setiap jenjang Liga Indonesia rusuh semuanya, teman-teman. Akhirnya hal ini juga menekan PSSI dan Erick Thohir pastinya. Ini sangat ini ya, sangat luar biasa memang supporter di Indonesia. Rusuh di mana-mana di Liga 1, 2, 3 dan 4. Hal ini diperparah dengan kondisi wasit kita ya. Dengan kondisi wasit yang subhanallah sehingga membuat pastinya tekanan lebih keras bakalan disiarkan kepada Erick Thohir dan PSSI. Pak Erick tentunya harus berpikir ya bagaimana tekanan ini bisa dihilangkan atau diatasi, teman-teman. Karena ini tekanan publik akan semakin banyak ke depannya. Apalagi dengan kondisi liga yang jelek, timnas U20 yang jelek. Ini membuat tekanan semakin ditekan kepada Erick Thohir. Dan hanya ini kalau menurut saya cara satu-satunya ya untuk Erick Thohir agar tidak terlalu ditekan oleh publik. Ya, Erick Thohir fokus ke timnas U17. Erick Thohir harus fokus ke target timnas U17 lolos Piala Dunia. Apabila timnas U17 kembali lolos ke Piala Dunia, mungkin tekanan publik akan sedikit berkurang ya. Dan tentu apabila timnas Indonesia berhasil kalahkan Australia di kualifikasi Piala Dunia, tentunya tekanan bagi Erick Thohir juga akan semakin berkurang ya. Jadi Erick Thohir mohon ya, Pak Erick dan PSSI maksimalkan laga lawan Australia ya. Kita harus menang, kalau tidak kasihan Anda, PSSI dan Erick Thohir. Pasti tekanan publik akan semakin kuat kepada Anda, ya, kepada PSSI, kepada Pak Erick Thohir. Ya, karena pasalnya di zaman Sinteyong ya, sebelumnya kita pernah menahan imbang Australia ya, tim kuat. Dan pastinya publik akan meminta lebih karena sekarang pelatihnya ada Peter Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat ya, orang-orang hebat di Belanda. Pasti tekanan publik akan semakin besar. Apabila kita kalah, maka siap-siap Indonesia tidak lolos Piala Dunia ya. Makanya kita wajib menang lawan Australia untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Kita cuma beda 1 poin dengan Australia. Kalau kita kalah, maka kemungkinan Saudi, Bahrain atau Cina bakalan menggeser posisi kita.
Australia berada di posisi kedua dan mereka 9 poin. Kita berbeda 4 poin dengan posisi kedua. Artinya peluang kita untuk lolos langsung sangat sedikit. Ini membuat tekanan publik semakin besar kepada PSSI dan Erick Thohir. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go.